Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil mini plan saya yang berjudul Analisis Sektor Pertanian terhadap Struktur Perekonomian di Kabupaten Wonogiri. Mini plan ini disusun oleh saya sendiri, Rindi Yulita Untari, NIM B300180247. Pendahuluan. Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merubah ke arah yang lebih baik. Pembangunan juga merupakan suatu proses terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan institusional untuk menjadi lebih baik. Pembangunan harus direncanakan dengan semaksimal mungkin sehingga pelaksanaan proses pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh segenap masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan pemerintah masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Arsyad 2005. Kabupaten Wonogiri memiliki PDRB yang tergolong kategori rendah setelah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. PDRB Kabupaten Wonogiri dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan secara signifikan dan menggambarkan kemampuan pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mengelola kinerja perekonomian. Namun kenaikan tersebut dirasa masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Dengan adanya peningkatan PDRB Kabupaten Wonogiri dari tahun 2016 sampai 2019, ternyata tidak diikuti dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi karena ketidakstabilan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri. Kontribusi PDRB atas harga konstan Kabupaten Wonogiri tahun 2016 sampai 2019 menyatakan bahwa kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wonogiri adalah dari sektor pertanian. Namun terjadi penurunan yang dialami sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan selama tahun 2016 sampai 2019. Merosotnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Wonogiri bukan berarti peranan sektor pertanian tidak lagi penting dan bisa diabaikan. Karena sektor pertanian mempunyai potensi lebih dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini berarti dalam pengelolaan di sektor pertanian belum maksimal. Maka dari itu perlu adanya pengidentifikasian di sektor pertanian untuk memaksimalkan potensi dari sektor pertanian. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan untuk menganalisis sektor pertanian dan subsektor pertanian dalam struktur perekonomian Kabupaten Wonogiri dan untuk menganalisis perubahan posisi pada masing-masing subsektor di Kabupaten Wonogiri. Manfaat penelitian. 1. Manfaat akademis. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat penyelesaian salah satu tugas studi dan juga dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti dan pembaca mengenai analisis sektor pertanian dalam struktur perekonomian di Kabupaten Wonogiri. 2. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mengelola kinerja perekonomian. Selanjutnya yaitu metode penelitian. 1. Jenis dan sumber data. Metode dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposif, yaitu cara pengambilan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan alasan dan sifat sampel yang diketahui, Singarimbun 1995. Kemudian yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data di sini saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama yaitu analisis Elhi. Ini merupakan rumus dari Elhi, di mana VIKT merupakan sektor ekonomi pembentuk PDRB wilayah studi, VKT merupakan PDRB total wilayah studi, VIKT ini menggunakan V besar karena merupakan wilayah referensi, sektor ekonomi pembentuk PDRB wilayah referensi, kemudian VKT PDRB total wilayah referensi. Kemudian yang kedua yaitu analisis DLH. Ini merupakan rumus analisis DLH, di mana 1 plus GR merupakan laju pertumbuhan kesempatan kerja
atau nilai produksi sektor I di daerah. Kemudian 1 plus QN merupakan laju pertumbuhan kesempatan kerja atau nilai produksi I di provinsi. Kemudian 1 plus QR, di sini Q-nya juga menggunakan Q besar. Laju pertumbuhan nilai total di tingkat daerah, 1 plus QN, laju pertumbuhan nilai tabel di tingkat provinsi, dan T jumlah tahun antara dua periode. Kemudian ada analisis shift share. Analisis shift share juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor atau industri di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LHI. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Arsya 2010.2.389. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.